Where are you from? I'm from Cleveland, man. Obviously, Vietnam's not that much of a change for you. His strategy. You are not funny. You're not gonna last long here. Boy, do I have a surprise zone. Good morning, Vietnam! Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Salah satu perang terbesar yang pernah terjadi adalah Perang Vietnam. Perang ini berlangsung dari 1 November 1955 hingga 30 April 1975. Perang Vietnam adalah bencana di mana generasi pemuda terbunuh, lumpuh, didorong untuk menggunakan narkoba, atau menderita PTSD. Perang Vietnam menjadi perang terlama Amerika Serikat di Asia Tenggara. Tak heran jutaan nyawa melayang baik sipil maupun militer. Ini juga mempengaruhi kondisi dan kultur Amerika Serikat secara tak langsung usai keterlibatannya di Vietnam. Untuk itulah tidak sedikit sutradara yang mengangkat kejadian mengerikan Perang Vietnam dalam layar lebar. Oke, yuk simak dengan santai dan suksama. Inilah 10 film terbaik bertema Perang Vietnam versi UBR Entertainment. Hamburger Hill tahun 1987. Hamburger Hill, film produksi tahun 1987 ini merupakan film yang diambil dari kisah nyata, yakni salah satu pertempuran paling berdarah yang terjadi selama Perang Vietnam berlangsung. Tepatnya tahun 1969, di mana pasukan 101st Airborne bertarung mati-matian selama beberapa hari untuk merebut sebuah bukit strategis yang dikuasai pasukan Vietnam Utara. Istilah Hamburger Hill diambil untuk menggambarkan kondisi bukit tersebut setelah pertempuran berlangsung, di mana ratusan mayat bergelimpangan dengan kondisi tubuh yang hancur dan bagian-bagian tubuh manusia berserakan di bukit tersebut. Sang sutradara John Irvin sangat baik mengeksekusi berbagai adegan aksi dalam pertempuran yang memacu adrenalin dan emosi. Tak hanya berisi adegan peperangan, dalam film ini efek psikologis beberapa karakter diperlihatkan dengan jelas pasca pertempuran tersebut. Casualties of War tahun 1989. Film garapan Brian De Palma ini mengumbar kekejaman yang dilakukan oleh seorang Sersan Tony Meserve dan kelompoknya yang diperankan oleh Sean Penn terhadap seorang gadis Vietnam dengan menculik, menganiaya, dan memperkosanya secara brutal. Film ini dengan mudah mengekspos kepedihan seorang gadis Vietnam yang tak bersalah ketika dihadapkan dengan kebiadaban para tentara yang secara psikologis kehilangan moral dan akal sehatnya. Casualties of War rilis pada tahun 1989, diangkat dari peristiwa nyata yang disebut Incident on Hill 192. 8. We Were Soldiers tahun 2002. We Were Soldiers merupakan film garapan Randall Wallace yang terinspirasi dari Perang Amerika Vietnam. Film yang dirilis tahun 2002 ini menceritakan bagaimana perjuangan prajurit Amerika melawan Vietnam di lembah kematian. Ceritanya diadaptasi dari buku berjudul We Were Soldiers Once and Young tahun 1992 dari Hal Moore dan Joseph L. Galloway. Film ini lebih banyak mengeksplorasi sisi-sisi manusiawi seorang komandan dalam memimpin anak-anak buahnya ke medan pembantaian. Juga gambaran bagaimana perasaan cemas istri yang setiap kali dicekam merasa takut melihat kedatangan taksi yang membawa telegram kematian orang yang mereka cintai. Film ini penuh dengan dialog yang sangat menyentuh rasa kemanusiaan, baik yang dilakukan di medan perang maupun yang terjadi jauh di garis belakang pertempuran. Selain kuat dari segi dialog, We Were Soldiers juga didukung dengan permainan yang sangat menawan dari Mel Gibson yang berperan sebagai Hal Moore, Madeleine Stowe yang berperan sebagai Julie Moore, serta Sam Elliott yang memerankan Joe Galloway, wartawan perang yang mencoba memahami arti sebuah perang. 7. Tigerland tahun 2000. Tigerland adalah film drama perang Amerika Serikat tahun 2000 yang disutradarai oleh Joel Schumacher dan dibintangi oleh Colin Farrell sebagai Private Roland Boss.
Tigerland diambil dari nama kamp pelatihan Angkatan Darat Amerika Serikat selama pertengahan 1960-an hingga awal 1970-an yang berlokasi di Fort Polk, Louisiana sebagai bagian dari pusat pelatihan infanteri lanjutan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dengan jalan cerita yang menonjolkan kebersamaan, baik saat kesusahan dan kesenangan yang dialami bersama, film Tigerland menjadi sajian yang cocok untuk kamu yang ingin film bergenre perang dan ada sedikit dramanya. 6. Good Morning Vietnam tahun 1987. Good Morning Vietnam merupakan sebuah film Amerika Serikat yang rilis pada tahun 1987. Good Morning Vietnam adalah film perang komedi Amerika yang ditulis oleh Mitch Markovich dan disutradarai oleh Barry Levinson. Film Good Morning Vietnam sendiri berlatar di Saigon tahun 1965. Dalam film ini, aktor Robin Williams berperan sebagai penyiar radio terkenal. Dalam profesinya ini, Williams menjadi penyiar yang selalu membuat atasan-atasannya kesal. Para penonton selalu ingat dengan kalimat Good Morning Vietnam yang diucapkan Williams. Sepanjang 120 menit, film ini akan cukup berkesan dengan bagaimana Williams mampu melewati sedikit kerikil-kerikil di tempat kerjanya, persahabatannya dengan masyarakat setempat, kisah cintanya, hingga kegiatan mengajar bahasa Inggris yang dilakukannya. 5. Platoon tahun 1986. Film yang memenangkan 4 Oscar ini, yakni Best Picture, Best Director, Best Sound, dan Best Film Editing ini adalah salah satu film bertema perang Vietnam yang recommended banget untuk ditonton. Berdurasi 120 menit, film ini merupakan hasil karya Oliver Stone yang menggunakan 2 bahasa sekaligus, yakni bahasa Inggris dan Vietnam. Mungkin semua orang sepakat jika film Platoon adalah film perang Vietnam terbaik yang pernah ada. Film ini menonjolkan psikologi dalam perilaku dan penyimpangan seorang prajurit, dikombinasikan dengan sejumlah adegan peperangan taktis. Narasi film Platoon itu sendiri dilihat dari sudut pandang seorang prajurit naif bernama Chris Taylor, yang diperankan oleh Charlie Sheen, yang tergabung dalam sebuah platoon pimpinan seorang letnan yang minim pengalaman. I love America. America gave me wings. 4. Rescue Down tahun 2006. Film Rescue Down diangkat dari kisah nyata pilot pesawat tempur Dieter Daimler yang menjadi kamp tahanan perang di Laos. Film ini menampilkan aksi pelarian yang bersejarah selama perang Vietnam. Film ini disutradarai oleh Werner Herzog. Sebelumnya, ia pernah menyutradarai film Grizzly Man dan Fitzcarraldo. Film Rescue Down mengambil setting hutan hujan tropis di Thailand. Dalam film ini, Werner tidak menampilkan plot film yang rumit sehingga alur film ini mudah untuk diikuti. Selain itu, film ini jauh dari kesan propaganda anti-Vietnam yang dilancarkan Amerika Serikat saat itu. Film ini memang masih mengambil ide cerita tentang tawanan perang alias prisoner of war, namun bukannya mengekspos kebencian antara satu pihak pada pihak yang lain. Malah bisa dibilang film ini lebih menekankan pada kekejian dari perang itu sendiri. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya guys. Itu akan membuat kami semakin semangat lagi untuk merilis video menarik hampir setiap harinya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Selain gratis, itu juga membantu kami untuk terus berkembang. 3. Apocalypse Now tahun 1979. Apocalypse Now 1979 adalah film perjalanan seorang tentara Amerika Serikat berpangkat kapten bernama Benjamin L. Willard yang diperankan oleh Martin Sheen. Film ini disutradarai oleh Francis Ford Coppola yang isunya menghabiskan begitu banyak waktu dan biaya untuk produksinya. I've seen horror that you've seen adalah sebuah ungkapan betapa mengerikannya peperangan yang dilontarkan oleh seorang maniak karismatik bernama Colonel Kurtz yang diperankan dengan brilian oleh Marlon Brando. Film arahan Francis Ford Coppola tersebut memiliki ritme alur yang lambat, selambat aliran sungai Nung yang ditelusuri oleh Willard dan kelompoknya dalam sebuah kapal. Apocalypse Now benar-benar mampu merangkum segala hal yang tersaji di medan perang dengan baik. Bagaimana dalam perang moralitas seringkali menjadi ambigu, hingga bagaimana perang mampu merubah seseorang, siapapun itu, menjadi pribadi yang jauh berbeda karena keras dan kejamnya peperangan tersebut.
2. Full Metal Jacket tahun 1987. Full Metal Jacket tahun 1987 membahas tentang sejarah kelam antara Amerika dan Vietnam dalam Perang Vietnam pada tahun 1957 sampai 1975. Namun di film ini tidak hanya terus menggambarkan kekejaman perang, ada beberapa adegan yang memperlihatkan kekonyolan para tentara dalam menyikapi perang itu sendiri. Film yang disutradarai oleh Stanley Kubrick ini merupakan sebuah film adaptasi yang berasal dari sebuah novel karya Gustav Hasford pada tahun 1979 yang berjudul The Short Timers and Stars. Dalam pendalaman dan pemilihan tokoh atau karakter yang akan diperankan, Kubrick juga tidak mencari aktor terkenal saja. Menurut beberapa informasi, Kubrick melakukan audisi di 2 negara yaitu Amerika dan Kanada, di mana dari 3.000 para pengikut audisi hanya beberapa terpilih. Sering juga Kubrick langsung melakukan audisi ke pusat ketentaraan. You want to play games? All right, I'll play some games. Satu, The Deer Hunter tahun 1979. Memenangkan 5 Oscar yakni Best Picture, Best Actor in a Supporting Role untuk Christopher Walken, Best Director, Best Sound, dan Best Film Editing. Film The Deer Hunter merupakan sebuah film drama perang epos Amerika Serikat tahun 1978 yang disutradarai oleh Michael Cimino dan bercerita tentang 3 orang buruh pabrik baja Rusia Amerika dan tugas mereka dalam Perang Vietnam. Film ini dibintangi oleh Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, John Cazale, Meryl Streep, dan George Zanda. Cerita keseluruhannya sendiri bisa dibagi menjadi 3 babak pertama, yakni pra-perang, perang, dan pasca perang. The Deer Hunter tidak benar-benar menyoroti 100% tentang perang Vietnam. Simpelnya, The Deer Hunter menceritakan tentang dampak dari perang Vietnam itu sendiri bagi 3 orang pria dan orang-orang di sekitarnya. The Deer Hunter adalah contoh film tentang perang yang sangat menarik, sedih, menyentuh, tragis, dan tetap mampu bermakna. Dilengkapi juga dengan penampilan-penampilan super dari pemeran utamanya, terutama Christopher Walken. Ya, itulah tadi 10 film terbaik bertema Perang Vietnam versi UBR Entertainment. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye! Demi ibu, demi ayah, demi semua yang ku sayangi, ku pastikan masa depan bahagia. Nyatanya hidup tak seindah yang aku bayangkan sebelum dewasa. Belum ada beban, cahaya yang ada begitu menyilaukan. Sempatnya ku lantunkan lagu untuk yang ku cinta saat kesibukan.